Malaikat dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah mal, mal yang dalam bahasa Yunani tadi angelos. Sama. Arti malaikat dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yaitu adalah pesuruh Allah, asisten Allah. Ya, kaki tangannya Allah itu atau perpanjangan tangannya Tuhan itu malaikat. Yang bisa dilihat sesuai dengan waktunya dan kehendak Tuhan, ya, secara kelihatan ataupun juga tidak kelihatan. Tapi sekali lagi, tidak selalu malaikat itu diperlihatkan Tuhan kepada kita dengan memakai raut wajah manusia, enggak selalu, kadang-kadang saja. Ya, dan memang malaikat itu punya kelebihan lebih daripada manusia. Jadi kalau kita runut dari sudut sistematika atau strukturisasi, ya, dari Allah ke manusia, kira-kira urutannya di mana? Yang pertama adalah Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga itu masuk dalam jajaran kita yaitu manusia. Ya, lalu setelah itu bicara masalah cita-cita Tuhan yang lain, ada binatang, tanaman, dan tumbuhan. Itu sistematikanya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dalam perspektif ini malaikat juga adalah makhluk yang suci sekali lagi. Ya, yang punya kehendak untuk sama seperti manusia, punya kehendak bebas. Tapi kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada malaikat itu, Tuhan mau harus dipergunakan oleh malaikat itu sesuai dengan kebebasan yang Tuhan telah baptis. Ya. Nah, kalau ada beberapa malaikat atau sekelompok malaikat itu menjadi simbolis atau iblis karena mereka menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Akhirnya mereka tergoda, maka ingin menduakan Tuhan, bahkan menjadikan mereka menjadi Tuhan, bahkan ingin membangun kerajaan sendiri dengan membawa orang-orang yang belum bertobat ada di bawah tampuk kekuasaan, otoritas, dan penjajahan daripada simbolis itu sendiri. Nah, contoh kita lihat misalkan kejatuhan beberapa malaikat di bawah pimpinan setan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Di dalam Ayub pasal 4 ayat 18, Matius pasal 25 ayat 1. Tapi saya khusus baca 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Artinya di sini Bapak Ibu, yang membuat beberapa malaikat atau sekelompok malaikat itu berbuat dosa bukan Tuhan, tapi malaikat itu sendiri yang ingin mengendalikan Tuhan, yang ingin membangun kerajaan sendiri, dan ingin membawa orang-orang yang belum bertobat di bawah tampuk kekuasaan daripada malaikat-malaikat yang berdosa, yang akhirnya mereka di situ menjadi si iblis Lucifer atau setan Bapak. Ya, artinya apa? Sebenarnya Tuhan, karena dikatakan sebab jika Allah tidak menyayangkan, artinya apa sebenarnya? Tuhan tidak pernah dari awal menciptakan iblis. Atau Tuhan tidak pernah punya niat menciptakan malaikat itu supaya sebagian menjadi simbolis. Enggak loh. Enggak. Karena dikatakan, sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat itu. Coba lihat nih. Artinya apa? Kejatuhan beberapa golongan malaikat menjadi iblis itu sangat disayangkan oleh Tuhan. Sangat disayangkan oleh Tuhan. Ini mencerminkan Tuhan tidak pernah merancang beberapa kelompok malaikat itu menjadi iblis. Tuhan sayang sama mereka pada awalnya. Maka Tuhan ciptakan mereka, Tuhan mendani mereka dengan segala otoritas dan kekuatan. Tapi sayang kata Tuhan, mereka harus berbuat dosa. Dan sudah tersedia konsekuensi hukuman apa? Melemparkan mereka ke dalam neraka. Okay? Wahyu pasal 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua. Siapa ini? Pemimpin ya daripada iblis itu. Yang tadinya asal usulnya dari sekelompok malaikat. Yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dia. Dilemparkan ke bawah. Bahkan ke bawah bumi. Kemana itu maksudnya Bapak Ibu? Itu kan maksudnya kan ke neraka kan sebenarnya. Jadi, iblis ini adalah kata yang disematkan, yang dipakaikan untuk membedakan lebih jauh ke depan.
menjadi pembeda dengan malaikat Tuhan. Maka muncullah kata iblis sebagai pembeda sejak dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Ya,